bersatu dalam doa dulu, boleh untuk Pak Kris dipersilakan. Oke, sebelum kita berdoa nih kegiatan sebetulnya sudah kesekian kalinya begitu ya. Jadi talk show pada hari ini itu di bawah komunitas Impact Hub begitu ya. Nama kegiatan kita ini Impact Action begitu. Di talk show ini kita akan belajar dari rekan-rekan kita yang sudah menggeluti di berbagai bidang begitu ya. Kalau kemarin bulan yang lalu begitu ya, itu dari bidang kesehatan itu Kak Aulia yang men-sharingkan begitu ya. Dan malam hari ini apa Kak Raja dari bidang hukum. Bidang hukum atau dihukum ya, nanti bisa dikenalkan ya. Terus mungkin 2 minggu lagi begitu kita akan ada juga nanti kakak-kakak yang lain di bidang yang lain begitu ya. Nah, jadi nanti tetap nantikan informasi dari kami ya untuk kita bersama-sama belajar dari generasi-generasi yang masih muda tetapi Tuhan pakai menjadi berbagai bidang untuk menjadi berkat dan kesaksian gitu ya. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita buka dalam doa talk show pada malam hari ini ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini bukan sebuah kebetulan kalau kami boleh bersama-sama hadir mengikuti di dalam Zoom talk show di tempat ini untuk bersama-sama kami mendengarkan kesaksian dari anakmu yang sudah engkau pimpin sedemikian jauh di dalam bidang yang dia sedang gumulkan. Tuhan taruh beban di dalam dirinya untuk menjadi berkat dan kesaksian di bidang berbagai bidang kehidupan sehingga kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh sebab itu ya Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini Raja dan Tuhan boleh memandu kami di dalam talkshow ini, berkati kami semua, jaringan internet yang kami pakai Tuhan berikan kelancaran dan di dalamnya kami boleh menikmati Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan berbicara kepada setiap kami pribadi masing-masing dan di dalamnya kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala syukur pada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya kembalikan ke Johan ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Oke, teman-teman nih selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dan berbicara gimana nih proses Kak Raja menemukan panggilan di bidang politik dan hukum sebagai warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, aku mau bacain CV-nya Kak Raja nih buat memperkenalkan narasumber kita. Boleh di-share untuk panitia? Oke, terima kasih. Nah, aku mau baca ini CV-nya. Terus, Kak Raja ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Magister Hukum HAM dan Good Governance Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Seperti yang teman-teman lihat di layar, Kak Raja ini punya berbagai macam pengalaman organisasi, mulai dari Wakil Ketua Bidang Perhubungan HIPMI Kota Cimahi, Ketua DPC GAMKI Kota Cimahi, Wakil Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi DPD KNPI Kota Cimahi, dan sebagainya. Lalu Kak Raja juga punya eh, pengalaman sebagai volunteer, jadi sebagai koordinator Kemah Kebangsaan Jawa Barat, koordinator penyampaian aspirasi pengadaan guru agama di Sekolah Negeri Kota Cimahi, koordinator pelaksanaan dialog kebangsaan dan moderator beragama, dan termasuk dalam 10 besar wawancara sekolah staf sekolah presiden. Untuk pengalaman kerjanya sebagai Legal Officer PT Metro Group Garment, owner Pura Coffee, junior konsultan pajak perjuangan Business of Law, dan Kejaksaan Negeri Bandung sebagai internship. Oke, nah teman-teman kalau teman-teman lihat di CV-nya, ini Kak Raja ini punya banyak sekali pengalaman yang sudah dilalui ya. Jadi penasaran nih kita dengan kehidupannya Kak Raja gimana? Langsung aja kita panggil, halo Kak Raja, selamat malam. Halo Johan, selamat malam juga. Selamat malam semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Raja? Kabarnya puji Tuhan baik luar biasa. Masih dalam Wah, bimbingan Tuhan.
Luar biasa. Oke. Gimana nih Kakak sekarang punya kesibukan apa nih? Iya, kalau sekarang nih Joan kesibukannya kerja sambil aktif di beberapa bidang organisasi untuk melayani ya seperti sekarang ini. Gimana caranya kita terus berjuang menunjukkan bahwa partisipasi pemuda Kristen itu tidak hanya di gereja aja gitu, tapi di luar gereja juga kita bisa melakukan pelayanan sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu Joan. Oke, menarik banget ya Kak work life balance gitu Kak. Terus boleh kali ya Kak kita kenalan lebih jauh untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kak Raja untuk share sesuatu. Oke. Terima kasih Johan. Mungkin boleh di-share screen ke Bang Brian ya. Oke. Nah, selamat malam untuk semua peserta yang hadir saat ini. Kiranya kesempatan hari ini kita sama-sama imani karena tidak ada yang kebetulan ya teman-teman semua. Hari ini diminta untuk sharing tentang panggilan di bidang hukum, politik, dan hak asasi manusia. Nah, kenapa kita bikin dual citizenship? Karena sebenarnya kita pemegang hak ini, teman-teman. Kita tinggal di Indonesia dan kita sadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Selanjutnya, nah ini mungkin jangan lupa nama saya Pranjani Raja yang mungkin nanti bisa ikut konsultasi ataupun mau berbincang lebih di luar dari Zoom ini bisa follow IG saya, bisa email ke saya juga. Selanjutnya, nah di sini teman-teman eh, sebagai dasar diskusi kita hari ini ingin juga menginformasikan apa itu politik kekristenan. Nah, Kak Joan, kalau berkenan ingin mengundang peserta yang bisa membacakan ayat firman Tuhan ini nih. Nah, boleh mungkin raise hand baru nanti Kak Joan pilih siapa yang berkenan untuk membacakan. Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Oke, boleh banget nih Kak Raja. Ayo teman-teman ada yang mau nggak nih untuk membacakan firman Tuhan? Boleh langsung raise hand aja atau enggak chat juga boleh kayak aku mau Kak gitu. Oke, boleh nih Kak. Ada satu orang tuh Alveron. Oke, boleh. Ya, izin membacakan ya Kak, sebelum mohon maaf karena belum bisa on cam. Di ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini dan sewaktu kamu mendengar. Mungkin sekian yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Alveron udah berkenan membacakan dan teman-teman yang lain juga semoga juga mendengarkan dengan jelas. Tapi ayat ini mungkin bisa direfleksikan setelah nanti kita bisa setelah beres diskusi hari ini. Nah, lalu dengan firman Tuhan barusan kita melihat apakah Tuhan Yesus itu berpolitik gitu. Lalu bagaimana perspektif politik politik bagi kita di masa kini gitu. Karena banyak sekali nih Kak Johan. Ya di masa-masa sekarang itu orang itu udah bener-bener apa itu politik, politik itu identik dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Ya, itu yang menjadi dasar perbincangan kita. Mungkin bisa dibantu selanjutnya. Nah, di sini ingin memberi informasi bahwa lalu bagaimana partisipasi kita sebagai pemuda Kristen, di mana Tuhan memberikan panggilan kita di berbagai bidang yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya ciri khas yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada dua hal bahwa yang pertama yang harus kita ketahui mulai hari ini
bahwa saat kita tinggal di negara Indonesia, negara itu merupakan pemegang kewajiban utama dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Nah, nanti bisa dicari tahu tuh hak-hak apa saja sih yang melekat bagi setiap manusia, khususnya yang tinggal di negara Indonesia, ya kan? Oh, pendidikan itu kita punya hak, bahwa negara eh, memiliki kewajiban utama untuk memenuhi hak pendidikan atas kita gitu. Terlepas kita kaya, miskin, atau apapun itu. Nah, dasarnya di situ. Begitu juga kesehatan atau hal-hal yang lain. Yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan Allah. Yang ingin di-share itu sebagai partisipasi pemuda Kristen ke depan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hak adalah di mana saat kita berhasil dan maksimal telah melakukan kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban kita sebagai umat Allah. Nah, kalau misalkan eh, teman-teman tahu Alan Gewirth ini salah satu filsuf yang memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, dia tuh menceritakan bahwa setiap manusia tidak akan pernah mendapatkan haknya jika dia tidak melakukan kewajibannya. Gitu. Misalkan kita mau dapat beasiswa nih, ya kewajiban kita harus benar-benar berjuang untuk kita bisa menjadi salah satu yang kualifikasinya berhak mendapatkan beasiswa itu. Ataupun kita mau mendapatkan pekerjaan gitu kan, kita harus benar-benar menjalankan kewajiban kita sebagai manusia yang cocok atau terkualifikasi baik untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Selanjutnya, nah, yang harus menjadi refleksi kita pada hari ini, dan ini selalu menjadi pergumulan saya, bahwa sudah berapa tahun sebenarnya gereja ada di Indonesia ini? Mungkin udah ratusan tahun. Tapi saya buat pertanyaan, apakah karena gereja ini terlalu eksklusif? Eksklusif dalam artian kok masih banyak tuh, baru-baru ini aja ada hal tuh yang rame tuh di media tuh. Dia hanya baca rosario doang gitu kan. Tapi sampai ada tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan, padahal itu adalah haknya dia untuk beribadah gitu. Nah, eh, mungkin gimana caranya kita mengingat kembali bahwa pesan Kristus itu dalam kehidupan kita ke depan adalah bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, bukan dari internal gereja kita aja. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan seperti Kristus, ya kan? Yang bisa mengasihi musuhnya, yang bisa menjadi garam dan terang, yang bisa membuat orang itu bisa melihat Tuhan Yesus yang makin besar gitu, bukan kita yang makin besar, gitu kan? Nah, tentunya eh, kita harus coba melihat kembali sejauh ini partisipasi gereja itu apakah hanya fokus kepada kegiatan kegerejaannya, atau misalkan gereja itu sudah hadir untuk ikut serta dengan pemerintah mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sebenarnya itu bisa dirasakan oleh jemaat gitu. Ada satu contoh lah, bahwa lansia dan disabilitas itu menjadi tanggung jawab negara. Itu nanti bisa di cross check tuh undang-undangnya. Nah, secara singkatnya, kalau misalkan itu merupakan tanggung jawab negara, dan pada saat gereja sebagai lembaga kegerejaan, lembaga keumatan bisa menyentuh pemerintah, dan jemaat kita itu yang lansia, disabilitas, itu tanggung jawab negara seperti mendapatkan prioritas dalam pelayanan kesehatan, bisa mendapatkan prioritas dalam pelayanan pendidikan, atau banyak hak-hak lain yang sebenarnya bisa diambil oleh gereja di sisi pemerintahan. Dan itu harus membuat kita itu adalah gereja diterima oleh sesama. Jadi bukan lagi berbicara tentang eh, kita bisa ngopi bareng berbeda agama gitu, ngopi nongkrong bareng berbeda agama. Itu rasanya sekarang sudah berjalan tuh di beberapa daerah. Tapi yang ingin kita kejar ke depan tuh bahwa kita gereja walaupun terbagi berbagai aras bisa bersama-sama dengan pemerintah mendapatkan pembinaan-pembinaan yang sebenarnya bisa didapatkan untuk pengembangan kemampuan skill setiap jemaat-jemaatnya. Nah, karena ke depan gereja harus melakukan dua hal gitu. Melakukan persekutuan secara internal, melakukan
persatuan secara nasional gitu. Kita harus menjadi gereja yang nasionalis dan oikumenis gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini kenapa di-share di sini ada Pura Kopi, Sekolah Masyarakat, Kebijakan Dinas Pendidikan di Kota Cimahi. Ini merupakan pengalaman yang saya rasakan bahwa kehadiran Tuhan itu melekat gitu dalam kehidupan saya, dan Tuhan menunjukkan porsi-porsinya yang menurut saya itu bahwa saya tidak mampu bisa seperti ini tanpa kendali, tanpa eh, support dari Tuhan gitu. Walaupun cara Tuhan menolong kita bukan kayak Tuhan datang gitu kan. Halo Raja, halo Pranjani, ini bantuannya, bukan gitu ternyata bantuannya. Tapi ada beberapa langkah-langkah yang memang disebut dinamika bahwa segala sesuatu itu butuh butuh ketekunan dan perjuangan gitu. Selanjutnya. Nah, ini seperti poin-poin yang saya rasakan saat saya bisa merasakan keberadaan Tuhan itu adalah dulu ketemu dengan mentor sebenarnya. Ada salah satu aktivis kekristenan yang mengajarkan saya di mana saya bisa merasakan keberadaan Yesus gitu. Saat saat orang bicara tentang Roh Kudus gitu kan, roh, jiwa dan Allah Tritunggal gitu kan. Nah, ternyata kita tidak akan pernah menyentuh roh itu kalau kita tidak mengenal diri kita. Karena kita selalu mengasumsikan firman Tuhan berdasarkan jiwa kita gitu, pola pikir kita gitu. Padahal sebenarnya Yesus sudah ada di hati kita masing-masing. Nah, dengan cara melakukan refleksi yaitu mengenal diri, ya mengenal diri, di situ kita akan mengetahui ya gimana kondisi kita selama ini dari keluarga kita, dari kita sampai ya pengalaman kita dari SD, SMP, SMA sampai bisa kuliah gini karena siapa gitu, ya kan? Mengenal Tuhan Yesus dan tentunya kita perlu komitmen sebenarnya dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya. Nah, ini yang pura COVID tadi, semasa saya S1, sedikit singkatnya, lulus sarjana hukum tuh, saya buat social entrepreneur lah. Namanya Pura Kopi, kalau ada lihat foto tuh ada 3 orang, cup kopinya juga ada 3 logo tuh, ya ada 3 gambar. Karena yang P-nya itu nama saya, Pranjani Raja, ya. Yang U-nya itu yang sebelah sebelah kiri saya saat motong pita itu namanya Ulfa. Yang sebelah kanan itu namanya Agita. Nah, pura ini singkatan kita lah dan kopi ini bahasa Belandanya kan hukum berasal dari Belanda jadi kita ambil kata kopi dari bahasa Belanda itu kopi gini jadi pura kopi dan konsepannya tidak hanya jual kopi tapi memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat gitu. Selanjutnya. Nah, tadi saya sempat juga kasih poin perjuangan atau kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa negara merupakan pemegang kewajiban utama dalam memenuhi menghormati hak asasi manusia. Saya mengambil suatu perjuangan di bidang pendidikan karena nggak semua keluarga itu bisa sekolah di swasta seperti Santo Mikael, Santa Maria, BPK, Penabur, segala macam. Khususnya di Jawa Barat ini ada eh, keprihatinan ya, keprihatinan terkait negara harus memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga negaranya, khususnya siswa SD, SMP, dan SMA gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa di setiap sekolah dasar negeri, SD, SMP di Jawa Barat ini khususnya, ya, tidak ada kebijakan yang mewajibkan harus ada nih pendidikan agama Kristen gitu. Lalu kalau misalkan tidak ada guru agamanya, banyak gereja-gereja juga karena ada guru sekolah minggu. Tapi kenapa kebijakan ini tidak tidak ada dan dibiarkan begitu aja sehingga banyak banget adik-adik kita yang sekolah itu merasa bahagia saat proses pelajaran pendidikan agama itu mereka dikasih kesempatan keluar untuk main-main. Mungkin pada saat kita masih SD ya atau SMP kita senang gitu. Tapi sebenarnya kita eh, prihatin karena tidak mendapatkan pembinaan agama gitu, tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen yang mungkin hanya mendapatkan di sekolah minggu aja 30 menit setiap seminggu sekali gitu. Dan yang paling penting itu nggak semua orang tua juga concern untuk memberikan edukasi tentang kekristenan gitu di masa kita masih eh, ya SD, SMP, SMA sehingga kita punya data bahwa di Kota Cimahi banyak siswa Kristen di sekolah negeri,
kita datang ke bagian legislatif untuk menyampaikan data tersebut dan menyampaikan undang-undang gitu, menyampaikan undang-undang bahwa negara itu harus harus hadir gitu memfasilitasi kebijakan ini. Nah, tahapannya banyak, banyak yang tidak suka, tapi ternyata saat kita berjuang untuk kekristenan gitu, Tuhan itu hadir, teman-teman. Sehingga muncullah kebijakan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Artinya situ perjuangan kita bukan hanya untuk Kristen, tetapi untuk teman-teman kita Hindu, teman-teman kita Buddha, teman-teman aliran kepercayaan. Kalau misalkan mereka punya hak untuk sekolah di sekolah SD, SMP, SMA, mereka pun harus disediakan oleh sekolahnya. Karena siapa? Pemegang kewajibannya adalah negara. Dalam hal ini dinas pendidikan. Kepala sekolah itu kan di bawah dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan harus turun serta dan kebijakannya dikeluarkan pada tahun 2023, teman-teman. Nah, ini harus tepuk tangan kita sama Tuhan Yesus luar biasa. Karena hanya kota Cimahi yang berhasil memperjuangkan kebijakan ini walaupun dalam perjalanannya terseok-seok gitu, terseok-seok gitu. Lanjut. Nah, di sini beberapa kegiatan, walaupun kita sambil kerja, kita siapkan juga waktu kita untuk mengembangkan diri kita gitu, bisa di organisasi. Nah, saat ini saya dapat amanah dan puji Tuhan dapat kesempatan menjadi Ketua Gamki Kota Cimahi yang tadi memperjuangkan pendidikan agama. Kita aktif juga di sini ada sekolah masyarakat. Sekolah masyarakat ini salah satu civil society yang kita bentuk untuk hadir di tengah-tengah COVID-19 kemarin. Tidak semua siswa itu orang tuanya punya HP. Ya, sehingga eh, dengan alasan tersebut kita melihat bahwa kita harus terjun nih memberikan memberikan apa namanya les gratis lah kepada adik-adik kita yang mungkin punya persoalan dengan gadget pada saat itu harus online gitu kan. Terus yang kedua kita lihat bahwa pada saat nanti kita mau bekerja itu kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam komunikasi sehingga kita bikin konsep civil society dari kita oleh kita untuk kita. Nah, sekolah masyarakat ini di Cimahi itu di Kampung Adat Cirende. Kalau teman-teman tahu Cimahi Jawa Barat ada Kampung Adat Cirende salah satu miniatur kota Cimahi bahwa di situ adalah aliran kepercayaan dan orang-orang eh, apa namanya orang-orang ya aliran kepercayaan lah. Di situ adik-adik kita yang SMA dan yang mahasiswa kelas 1 kelas 2 yang mau mengabdi atau yang mau mengajar les gratis, kita berikan kesempatan untuk bisa memberikan fasilitas les gratis. Dan di sini ada beberapa bukti bahwa partisipasi Kristen itu udah mulai muncul. Seperti yang tadi ada yang sakit kursi roda kita bisa bantu, ada yang keperluan sakit menderita tumor dia tidak punya kursi roda. Kita hanya tinggal komunikasi kepada Kapolresnya dan Kapolresnya bantu memberikan kursi roda gratis. Di situ saya belajar ternyata membantu orang itu bukan harus pakai uang saya gitu. Kalau saya memang nggak punya uang, tapi saya punya ide dan punya kemampuan dalam berkomunikasi, kita bisa minta tolong kepada pimpinan-pimpinan di daerah. Salah satunya di sini Kapolres Cimahi yang membantu menyalurkan kursi roda. Dan di sini ada tuh meja belajar itu adalah salah satu bentuk support apa Kapolres Cimahi kepada siswa-siswa di sekolah masyarakat gitu. Sehingga saya belajar pada saat kita punya ide, kita menyerahkannya kepada Tuhan bersama dengan teman-teman. Ternyata kita bisa membantu orang, ya, walaupun memang bukan dari kita tuh dananya. Kalau tanya dari mana uang kita beli kursi roda gitu kan? Nah, ternyata Tuhan memberikan ide dan cara lain untuk kita bisa bermakna gitu di tengah-tengah masyarakat selanjutnya. Nah, di sini tadi karena berangkat kepada eh, pengalaman saya di bidang hukum, HAM gitu dan politik, di sini saya melihat bahwa saya harus share juga nih pengalaman-pengalaman kerja saya gitu. Dengan tadi kita aktif di organisasi, dengan kita sering juga apa namanya konsultasi, tidak menutup diri. Di sini beberapa pengalaman pekerjaan saat saya menjadi legal officer di PT Metro Group dan ada salah satu perusahaan kami yang apa namanya melakukan perselisihan hak dengan serikat gitu dengan organisasi serikat sehingga nama baik perusahaan jadi dianggap tidak baik gitu. Di situ kita bisa membuktikan bahwa ternyata kesalahannya tuh bukan di perusahaan kita gitu. Dengan cara apa? Tadi dasarnya adalah
negara merupakan pemegang kewajiban utama untuk melindungi hak asasi manusia. Kita bisa menempatkan bahwa perusahaan ini hadir untuk membantu negara dalam memberikan pekerjaan, hak pekerjaan kepada karyawan gitu kan. Saat karyawan hampir di PHK 1.500 orang, kita hadir gitu. Kita datang ke kantor staf presiden, di deputi bagian perekonomian, kita datang ke Komisi 9 DPR RI gitu untuk menginformasikan bahwa kita sudah menyelamatkan 1.500 karyawan untuk bekerja di perusahaan kita sehingga jangan sampai perusahaan kita ditutup gitu. Nah, sehingga perselisihan-perselisihan yang sebelumnya apa yang menjadi isu lah di Bandung khususnya, kita bisa menunjukkan dengan eh, pengalaman-pengalaman kita di bidang hukum gitu, khususnya saat saya sedang sharing ini saat saya kerja di PT Metro Group sebagai legal officer selanjutnya. Nah di sini juga sama saat saya bersama dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan kita ini aman. Di sini saya berjuang juga saat ada hampir seluruh OPD Provinsi Jawa Barat itu setiap kepala dinas saya ingin menutup perusahaan, tapi kita buktikan sampai perusahaannya tidak jadi disegel gitu, ya kan? Bahwa tidak ada alasan mereka untuk melakukan penyegelan atas perusahaan karena kita sudah mempekerjakan banyak orang. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa cross check nama saya, tapi karena saya belum jadi Raffi Ahmad, namanya harus jelas, Pranjani HR Raja gitu kan. Jadi keluar tuh kalau di Google gitu beberapa pengalaman yang memang ini berangkat dari pengetahuan yang ataupun pengalaman yang kita jalanin di organisasi gitu. Selanjutnya. Nah, sebagai singkatnya mungkin itu teman-teman. Ternyata tujuan pendidikan itu bukanlah ilmu pengetahuan, bukan hanya sebatas kita tahu, tapi bagaimana kita bisa melakukan tindakan nyata. Ya, mungkin itu sebagai pengantar Kak Joan, cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, Ora et Labora. Shalom. Oke, terima kasih Kak buat sharingnya. Oke, nih dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Raja, aku dapat insight nih Kak, kalau kita tuh harus punya mindset dalam segala pekerjaan yang kita lakukan itu buat Tuhan. Dan kita itu jadi gereja yang hadir di tengah masyarakat, jadi nggak cuman mengeksklusifkan diri ya, kalau tadi Kakak bilang gitu, dengan cara menegakkan hak dan kewajiban yang dapat kita lakukan sebagai melalui peran kita yang sebelumnya sudah Tuhan berikan dan Tuhan mandatkan kepada kita. Nah, berhubung sekarang ini yang kakak kerjakan itu aku percaya adalah suatu panggilan Tuhan. Aku mau tanya-tanya lebih lanjut nih Kak. Awalnya gimana sih proses kakak bertemu Tuhan hingga akhirnya kakak tahu nih cara Tuhan memanggil kakak. Mungkin bisa dimulai Kak dari awalnya kenapa nih mau masuk hukum gitu? Kenapa mau masuk tertarik di peminatannya HAM dan ya HAM ya tadi. Terus bisa juga nih Kak sharing-sharing di sini juga ada partisipan kita yang masih SMP atau SMA buat mereka juga tahu nih kira-kira mulai mengenal panggilan Tuhan sejak dini gitu. Oke, makasih Kak Joan. Nah, mungkin eh, kalau ditanya kapan dan bagaimana kita bisa merasakan keberadaan Tuhan, nah ada ini sih mungkin sharing aku lebih ke arah dulu itu semasa SMA cita-cita aku itu menjadi seorang prajurit Polri ya, harus masuk Akpol aja Akademi Kepolisian. Jadi SMA itu terus lari belajar harus ranking lah supaya nilainya memenuhi syarat gitu kan. Gimana caranya pada saat ya ikut tes di Akademi Kepolisian itu bisa lolos lah, karena cita-citanya itu emang menjadi Akpol lah gitu. Nah, ternyata di tahun 2014 mendaftarkan diri ikut serta di apa penerimaan Akpol, udah berjuang tuh menyerahkan semuanya kepada Tuhan juga gitu kan. Nah, tapi ternyata belum rezeki gitu, ya kan? Kita semua udah siapkan kesehatan, jasmani, akademik, psikologi, psikotes kita udah kita siapkan, kita ikut les segala macam. Tapi ternyata tidak rezeki, baru tes pertama langsung gagal. Baru tes kesehatan langsung gagal. Sampai 3 kali dicoba langsung gagal gitu ya. Sehingga karena hidup harus terus berlanjut gitu kan. Dan kita imani Tuhan itu selalu ada ya kita kuliah. Nah dulu itu keterimanya di kedokteran Maranatha tuh Johan sama kayak Johan tuh. Tapi ternyata gak ada uang buat bayar uang kuliahnya karena mahal banget di Maranatha pada saat itu kan. Tidak ada beasiswa juga. Kurang informasi lah terkait beasiswa. Sehingga
Ya, sehingga apa namanya pada saat tidak ambil kedokteran Maranatha karena mau melanjutkan dulu di bidang di kepolisian lagi, ngambillah ilmu hukum gitu. Itu gelombang-gelombang terakhir tuh udah hampir tutup tuh kampus-kampus hampir tutup. Udah gelombang-gelombang 3 sampai ada gelombang 4 kalau nggak salah gitu ya. Nah, sehingga kita daftar di Fakultas Hukum Unpas, keterima. Harapannya karena pada saat nanti lulus S1 tetap ikut perwira karir gitu kan, perwira karir untuk daftar lagi kepolisian. Nah, semasa semester 5 Johan dan teman-teman tiba-tiba keinginan menjadi seorang polisi itu malah udah nggak ada lagi gitu karena Tuhan perlihatkan tadi hal-hal yang eh, menurut saya itu saya juga nggak paham gitu. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Jadi semester 5 itu berangkat dari teman-teman banyak seangkatan yang nggak bisa bayar uang kuliah, ya kan tidak bisa bayar uang kuliah. Terus ada teman-teman yang nggak bayar uang kuliah itu jadi nggak melanjutkan kuliahnya. Nah, padahal pada saat saya baca tadi itu kan negara merupakan pemegang kewajiban utama. Terus ada tridharma perguruan tinggi salah satunya kewajiban kampus gitu kan. Kewajiban kampus ada pengabdian, ya kan, pendidikan dan penelitian gitu. Tiba-tiba tuh ada ide aja dan bisa mengumpulkan teman-teman yang tadi tidak bisa bayar uang kuliah, saya datengin tuh dekan dekan kampus saya gitu, Pak, jangan sampai gara-gara dia nggak bayar uang kuliah, absensinya jadi hilang gitu. Jadi dia tidak bisa ikut ujian. Nah, di situ tuh kayak muncul kita bisa bermanfaat buat teman-teman gitu sehingga mereka bisa dapat advokasi, dapat bantuan, dapat keringanan dari kampus sehingga dia bisa bisa ikut ujian gitu di kampus gitu. Tapi nanti kedepannya dia harus tetap membereskan administrasinya. Nah, disitulah saya merasa bahwa saya jadi senang gitu bisa bantu teman-teman gitu, senang bisa bantu teman-teman dan saya aktif juga di kampus. Di situ ada salah satu lembaga kampus itu ada Biro Bantuan Konsultasi Hukum. Nah, di situ saya bareng sama teman-teman belajar gimana caranya bisa membantu masyarakat gitu yang tidak mampu secara gratis. Pada saat masyarakat itu berpikir kalau dia punya masalah hukum, wah kalau ke pengacara itu udah pasti biayanya mahal segala macam gitu kan. Nah, di situ saya belajar dan sadar bahwa kita bisa membantu orang dan saat orang itu dibantu, dia bisa merasa puas karena bantuan kita. Di situ saya merasa kebermaknaan hidup saya gitu, Joan. Nah, dalam dalam sela-sela itu kekuatan kita kan dulu ya selalu ya karena kita selalu apa ya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saat kita meminta bisa diri kita ini dipakai untuk membantu orang dan orang itu terbantu, di situ saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya untuk membantu orang gitu, untuk memperjuangkan hal-hal yang sebenarnya mereka dapatkan karena itu haknya mereka gitu kan, yang selama ini tidak mereka dapatkan dan Tuhan panggil saya untuk menyuarakan keprihatinan akan hak-hak mereka gitu. Di situ saya mulai mencintai dan ternyata saat saya kerjakan berhasil lah. Saya yakin doa saya itu dikabulkan karena Tuhan panggil saya di situ. Pada saat saya minta kepada Tuhan untuk lolos di Akpol gitu, tapi Tuhan izinkan ada pekerjaan lain yang mungkin bisa menjadi pelayanan saya gitu kepada Tuhan. Ternyata di situ Tuhan support saya. Di situ saya benar-benar merasakan keberadaan Tuhan, Johan gitu. Gitu mungkin Johan. Oke, Kak Adil, menarik nih berangkat dari apa yang menjadi concern Kakak ya, yaitu kondisi Ya, keuangan teman-teman yang saat itu belum bisa bayar uang kuliah, hingga akhirnya Kakak nih tergerak untuk membantu mereka dan menemukan panggilan Tuhan nih akhirnya ya, Kak. iya, Oke, terus tadi aku dengar-dengar nih Kak Raja tuh sempat bikin coffee shop ya, Kak. iya. Nah, Nah, boleh gimana? nih ceritain tuh, Kak. Ya, itu juga salah satu karena kan tadi tujuan ilmu pendidikan bukan hanya pengetahuan tetapi tindakan nyata. Sebagai informasi aja bahwa eh, mungkin sebagai refleksi kita nih buat semuanya gitu. Kampus itu di Bandung itu banyak sekali atau di Jawa Barat ini kayaknya ada Universitas Pasundan, Pajajaran, ITB, Maranatha, STB, atau banyak sekali kampus-kampus yang memang menyiapkan apa
menyiapkan fasilitas ya kuliah atau pendidikan gitu ya. Tetapi di negara kita ini penganggurannya banyak banget loh. Penganggurannya banyak banget. Beda sama negara Malaysia itu, kalau waktu kita kuliah S2 itu Malaysia sama Singapura itu dia itu sudah memploting-plotingkan setiap lulusannya itu untuk bekerja di mana gitu. Nah, gitu. Tapi kalau di negara kita itu ya nanti kalau kerja ya cari sendiri gitu. Nah, kenapa kita bikin Pura Coffee? Dulu tuh tiba-tiba keidean tuh waktu punya pengalaman menjadi volunteer di Biro Bantuan Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, mengikuti kegiatan evaluasi LBH Lembaga Bantuan Hukum se-Jawa Barat bersama gubernur gitu, bersama Ridwan Kamil gitu. Jadi di situ tuh aku dapat pengetahuan ternyata setiap kota kabupaten nih di Jawa Barat tuh ada 27 kota kabupaten. Setiap kabupaten itu wajib menyediakan lembaga bantuan hukum gitu yang didanai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi anggarannya udah disiapkan sama Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat setiap lembaga bantuan hukum. Kenapa lembaga bantuan hukum ini ada? Karena negara wajib tadi memenuhi hak hak eh, hak hak setiap apa namanya warga negaranya melalui bidang hukum gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan kan masyarakat kan udah takut duluan tuh kalau ada masalah hukum, ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia bisa punya pengetahuan yang lebih gitu sehingga dia bisa tahu bagaimana menangani masalah tersebut. Nah, di evaluasi itu kita dapat pengetahuan bahwa wah, ini LBH ada di setiap kota kabupaten. Tapi kenapa kami lulusan sarjana hukum itu susah cari kerja? Kalaupun kita magang di setiap kantor ya Johan ya, itu paling disuruhnya fotokopi, disuruhnya tuh fotokopi, bikin kopi. Ya, tidak ada salah satu apa namanya SOP bagaimana peserta magang itu tuh bisa meningkatkan kemampuannya, tapi dibiarkan begitu aja. Kalau yang mereka mau mau belajar silakan, yang mau hanya ngopi-ngopi nunggu-nunggu disuruh ya silakan gitu. Karena kan nggak setiap orang itu punya ingin belajar tapi berani ngomong dulu gitu kan nggak semua kayak gitu Johan. Ada yang diem dulu sebelum disuruh gitu kan, ada yang takut gitu. Mungkin kayak aku gini ya banyak ngomong gitu kan langsung aja nanya sana sini gitu. Tapi kan ada semua yang tidak seperti itu. Lalu apakah dibiarkan? Tiba-tiba atau kenapa selalu aja ada kesadaran-kesadaran akan hal-hal yang kenapa aku juga bisa mikirin itu gitu. Ya kan? Aduh, gimana nih nasib teman-teman aku yang udah lulus yang orang tuanya itu menguliakan anaknya sampai ngutang, sampai berani minjam, yang penting anaknya lulus dan setelah lulus itu dia bisa dapat kerjaan, sedangkan dapat pekerjaan itu susah. Kalau nggak punya jaringan ya nggak susah dapat kerja. Mau 1.000 CV aja kita kirimkan, kalau bukan jaringan kita ya susah juga untuk masuk gitu, ya kan? Nah, sehingga kita bikin rencana bersama teman-teman. Aku harus punya tim, aku harus datang ke Kementerian Hukum dan HAM, aku harus punya karya nyata bahwa menginformasikan yang ada di LBH ini harus orang-orang muda, orang-orang sarjana hukum, gitu kan? Orang-orang yang walaupun belum jadi lawyer dia bisa bantu, bisa dapat pekerjaan gitu, bisa bisa ngebantu masyarakat. Kan udah ada anggarannya dari kementerian. Jadi kalau misalkan teman-teman sarjana hukum ini yang mau aktif di LBH ya harus dibayar profesional. Nah, tiba-tiba ada ide seperti itu. Nah, sebelum kita ngomong ke Kementerian Hukum dan HAM, kita kan nggak boleh hanya ngomong doang, kita harus bikin karyanya. Kita bikinlah Pura Kopi. Ya, bikin Pura Kopi konsep konsultasi hukum kepada masyarakat. Kita tunjukkan tuh ada sekumpulan sarjana hukum yang menerima masyarakat yang memerlukan bantuan hukum yang nanti pendampingannya di pengadilan karena harus ada legalitas sebagai advokat kita kasih tuh kepada senior-senior kita yang di LBH karena udah rata-rata ya yang udah punya pengalaman gitu. Nah, kita rencana bikin itu supaya kita apa namanya tunjukkan kepada LBH bahwa mahasiswa yang baru lulus juga udah bisa membantu mereka untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat gitu. Sambil kita yang tadi Pura Coffee itu kita melanjutkan S2 kita nih sampai sekarang kita masih udah S2 tiga-tiganya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita keterima. Nah, dulu tuh tadi kan nanya kenapa ambil HAM, ya kan? Orang-orang tuh nyuruh saya tuh ngambilnya hukum bisnis, hukum pidana, itu yang banyak cuannya katanya, yang banyak uangnya gitu. Ambilnya itu bro katanya, jangan yang lain, apa itu HAM katanya. Zaman sekarang ini uang yang paling penting katanya kan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat banyaknya teman-teman yang nyuruh kita ngambil bukan saya nggak perlu uang gitu ya, ya kan?
pada saat orang-orang nyuruh kita ngambil di pidana, di apa namanya, di hukum bisnis, tapi tiba-tiba kayak ada panggilan lagi gitu. Udah ambilnya hak asasi manusia, kan mau memperjuangkan ini gitu, ya kan. Nah, di situ saya cek-cek di beberapa universitas, ada Universitas Indonesia, ya kan, Universitas Indonesia yang posisinya itu Magister Hukum Hak Asasi Manusia dan Good Governance, pemerintahan yang baik gitu. Nah, saya baca-baca dan saya ikut tes. Nih, kalau teman-teman saya boleh jujur ya, saya itu orang paling nggak pinter-pinter banget di sekolah itu. Aduh, bisanya ya kalaupun kerjain tugas yang penting kerjain lah, nggak maksimal-maksimal banget gitu. Nah, yang bisanya main futsal aja, olahraga aja, tapi pada saat ada kesempatan itu saya daftar tuh di apa namanya, di UI dengan eh, program Magister Hukum Hak Asasi Manusia, dan dari di antara berapa puluh ribu yang daftar hanya 8 orang yang diterima, dan saya diterima. Sampai saya juga kaget-kaget, kok saya bisa diterima gitu kan, gitu, kok saya bisa diterima gitu. Dari situ saya sadar Tuhan pasti dukung apa yang mau saya perjuangkan gitu. Nah, disitulah Tuhan pasti dukung apa yang mau saya perjuangkan gitu, sehingga saya ambil jurusan itu, Joan, gitu. Nah, itu mungkin Joan singkatnya. Wow, Kak, ada yang sesuatu yang menarik perhatian aku nih, Kak. Kan tadi Kakak cerita kalau misalnya Kakak tuh kayak sempat diajak temen gitu ya, tanda kutip kayak ambil hukum bisnis lah atau ambil hukum pidana lah gitu. Nah, kenapa sih Kakak tetap meyakini kalau panggilan Tuhan itu ada di HAM? Kayak apa yang membuat iman Kakak tuh kuat gitu untuk menjalani apa yang Tuhan ingin maksudkan itu ke Kakak? Nah, jadi waktu semester 5 Joan, aku tuh yang tadinya mau, ya doain ya teman-teman, semoga bisa tetap berjuang untuk cita-cita. Tadinya tuh cita-cita jadi polisi kan. Nah, di semester 5 itu karena tadi ikut evaluasi, terus cari tahu tentang Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Nah, disitulah aku bercita-cita ingin jadi Menteri Hukum dan HAM gitu. Nah, gimana sih caranya ingin jadi Menteri Hukum dan HAM? Ya berarti secara secara pengetahuan atau latar belakang pendidikan itu ya khusus di bidang hukum dan hak asasi manusia. Terus kita melihat bahwa banyak banget hak-hak masyarakat yang selama ini apa namanya, ya kurang terperhatikan gitu, sehingga ingin menjadi salah satu orang yang memperjuangkannya. Jadi cita-citaku ingin jadi menteri itu, sehingga aku pakai kacamata ini nih kacamatanya kayak gini, kayak Menteri Hukum dan HAM sekarang, bulat kayak gini nih, bulat gitu kan. Nah, padahal nggak minus, tapi jadi kayak kepo nih sama Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Kebetulan tuh pelayanan pelayan Tuhan juga tuh, orang Kristen juga. Nah, Menteri Hukum dan HAM tersebut itu dia organisasinya Gamki, Joan. Makanya kayak nggak ada, kayak begitu aja rancangan Tuhan dalam hidup aku. Tiba-tiba aku S2, tiba-tiba aku ditawarin organisasinya Gamki. Oh, sama nih kayak Yasona Lauli, aku sikat juga, aku ambil gitu. Ya kan, aku ambil juga tuh Gamki itu kan, karena beliau juga berakatnya dari sana. Ternyata pada saat di Gamki, kebijakan agama Kristen pun bisa kita keluarkan gitu, dan hanya kota Cimahi gitu kan. Nah, disitulah Johan, makanya kayak pada saat kalau ditanya kenapa dulu tetap kokoh ngambil apa namanya, ngambil eh, hukum dan HAM, karena apa? Karena pada saat semester 5 saya komit ingin jadi menteri, saya harus latar belakangnya harus ambil ilmu hukum dan hak asasi manusia kan, gitu. Terus pada saat orang bilang, oh di sini banyak peluangannya nih, hukum bisnis segala macam, saya yakin ya kan bahwa saya harus tetap komitmen seperti yang tadi, mengenal diri, ya mengenal diri, menyerahkan kepada Tuhan, mengenal Tuhan, ya karena ada hal yang memang kita inginkan Tuhan memang terus berikan gitu kan. Ada juga yang Tuhan, yang kita inginkan Tuhan sediakannya lain, sediakannya bukan bukan yang kita sedang jalani gitu. Kayak tadi aku di Akpol, tiba-tiba aku ambil di Akpol, malah kalau secara tes gitu jasmani lawan siapapun pada saat dulu ya, ya beranilah bersaing, tapi sebelum ke jasmani di kesehatan pertamanya udah kalah gitu. Ya kan, di kesehatan pertamanya udah kalah gitu. Nah, eh ujung-ujungnya pas pas ngambil hukum, daftar ini kemampuannya juga kayak biasa-biasa aja, Tuhan izinkan gitu, ikutin organisasi Tuhan izinkan,
memperjuangkan kebijakan guru agama Kristen, Tuhan izinkan juga gitu. Nah, di situ tadi mengenal keberadaan Tuhan dan komitmen gitu. Gitu. Itu Joan. Wah, ada yang komen nih, Kak. Mumpung belum jadi menteri, boleh minta tanda tangan nih, Kak. Oke. Nah, terus tadi kan kita sempat dengar-dengar ya cerita di awal kalau Kak Raja ini sempat menjadi caleg ya, Kak. Gimana Oh tuh iya. Kak, pengalamannya, Kak? Nah, dari mana kamu tahu Joan? Tadi kan aku nggak tunjukin. Waduh, aku cenayang nih, Kak. Nah, nah dulu kan waktu berhasil kita memperjuangkan kebijakan agama. Nah, kita itu kan prosesnya itu kan kalau kita memperjuangkan kebijakan itu kita harus menyampaikan aspirasi dulu tuh di eh, legislatif, anggota DPRD gitu di bagian legislatif. Komisinya karena kita mau menyampaikan aspirasi pendidikan ya kita ke komisi pendidikan gitu, ya kan? Sehingga nanti legislatif memerintahkan eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan tersebut seperti yang tadi kan dinas pendidikan. Di situ saya berpikir bahwa menjadi seorang menteri itu ada tiga caranya Joan. Yang pertama, dia sebagai aktivis HAM. Emang bener-bener dia punya pengalaman untuk memperjuangkan HAM itu ya. Enggak hanya di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional gitu kan. Kita harus menjadi aktivis HAM. Yang kedua, dia ikut politik. Dia aktif di setiap partai politik, ya kan. Dan dia mengikuti proses politik seperti tadi calon legislatif, ya kan. Nah, sehingga aku tuh saat punya cita-cita menjadi seorang menteri, aku cari tahu bagaimana caranya menjadi menteri gitu. Jadi aku udah bikin rencana dulu gitu, bikin bikin apa namanya langkah-langkah supaya aku bisa dekat dengan cita-citaku gitu kan. Yang tadi sebagai aktivis HAM salah satu perjuangan yang udah aku buat ya kebijakan agama. Nah, pada saat aku mau harus aktif di partai, ikut terjun politik, ya aku harus daftar menjadi calon legislatif. Walaupun kita kerja gitu kan, walaupun kita masih baru, masih anak muda gitu, walaupun orang-orang banyak yang bilang tuh orang masih baru gitu. Oh, di politik itu harus banyak uang gitu, harus wah segala macam. Tapi tadi kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan sediakan itu setiap rezeki untuk aku bisa berkampanye. Dan hasilnya pada saat aku ikutin caleg kemarin itu dengan segala banyak dinamika sebagai sharing aja di waktu aku kemarin nyalek ini aku kan di tempat nyalek di Cima itu ditempatkan di dapil-dapil jadi ada dapil-dapil tertentu misalkan dapil satu daerah mana dapil dua daerah mana nah aku itu di partai sendiri tuh sampai 3 kali diganti dapil pokoknya ngeri lah di dapil ini aku diganti udah di sini kampanye aku dipindahin lagi ke dapil ini kampanye lagi dipindahin ke dapil ini sehingga kemarin dari 125 caleg dari berbagai partai, kurang lebih 25 partai, aku dapat peringkat 11 dari 125 caleg itu. Dan hanya 7 caleg di dapil aku yang mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD gitu. Dan aku belum lolos tuh, belum dapat kesempatan menjadi seorang anggota DPRD di Kota Cimahi. Nah, dibilang sedih ya sedih gitu kan karena perjuangan sudah apa namanya dilakukan tapi banyak banget support-support dari gereja-gereja yang bilang ya Tuhan punya rencana yang baik dan itu yang kita imani gitu. Nah, tapi posisinya memang puji Tuhan aku secara keseluruhan peringkat 11, tetapi secara partai aku peringkat kedua gitu. Cuman partaiku cuman bisa dapat satu kursi menjadi anggota DPRD. Gitu Joan. Belum rezeki lah 2029. Doain Joan ya. Harus tembus kita ya. Amin, oke Kak. Dan menariknya adalah kan kalau menurut pandangan masyarakat nih ya, rata-rata masyarakat tuh memandang kalau politik ini kotor. Sedangkan Kakak kan untuk menegakkan hak dan ya menegakkan hak yang dari Tuhan itu kan melalui bidang politik ya Kak. Gimana cara Kakak untuk menjangkau masyarakat, terus mulai dari tadi buka coffee shop, terus pelayanan di Gamki dan akhirnya jadi caleg. Nah, nih, selama kakak menjalani apa panggilan kakak, kira-kira kakak pernah ngerasa gagal gak sih kak? Atau kayak pengen nyerah gitu loh. Terus gimana sih cara Tuhan, kakak libatkan Tuhan dan cara Tuhan bekerja dalam hidup kakak untuk mengatasi kegagalan tersebut gitu kak?
tentunya eh, tadi sih karena kita udah mengenal diri, kita tahu kapan kita harus apa namanya bertemu apa bertemu dengan Tuhan kan. Apa ada lagunya tujuan apa? Sejauh doa apa ya? Yang kayak ada lagunya tuh. Pokoknya ada lagunya lah. Ada yang bisa bantu nggak sih lagunya? Kalau Tuhan itu hanya sejauh doa katanya, ya kan? Nah, pada saat kita bisa mengenal diri itu, Johan, eh, kita tuh hadir di posisi-posisi di mana kita eh, harus ingat refleksi lagi tuh, ingat kembali bahwa sampai sini pun Tuhan support kita. Kita minta kekuatan. Terus kita harus bertemu dengan mentor-mentor kita. Mentor tuh, aku selalu punya mentor. Ada mentorku di bidang spiritualitas gitu ya. Kayak ketemu dengan ya yang aku anggap dia itu selalu bisa memberikan pesan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap kehidupan aku gitu. Terus kita tetap kumpul kepada teman-teman yang ya komunitas kegerejaan gitu, komunitas organisasi untuk saling menguatkan gitu. Jadi pada saat kita lagi drop, ya ternyata Tuhan kasih pesan-pesan kepada mereka gitu. Dan entah kenapa pada saat aku mau coba berhenti gitu dan gagal, kayak itu hanya ego saat itu doang, persis hanya persekian detik gitu. Ah, aku capek gitu kan. Kayak misalkan di politik gini, ya ampun, kemarin aja pada saat penghitungan suara ya Johan, ada beberapa daerah itu yang memang pure dia mendukung dan mencoblos aku, tetapi di TPS itu dia tidak muncul suaranya. Misalkan di TPS 1 gitu, suaraku tuh harusnya ada 20, ternyata cuma ada 2. Nah itu ngeri gitu kan. Ternyata saat kita ikut serta dalam pemilu tersebut, ya eh, politik itu seperti itu gitu. Dan kita pada saat mau berjuang benar itu ada juga yang punya kuasa lain untuk menghentikan perjuangan kita gitu. Tapi mungkin itu cara Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri gitu. Tuhan punya punya hal yang besar lagi yang mau Tuhan kasih. Seperti hal yang tadi aku karena mengenal diri, waktu aku daftar Akpol, aku nggak lolos kok gitu. Tapi pas di sini Tuhan bantu. Nah sekarang aku nggak lolos, Tuhan pasti punya hal besar lagi buat aku gitu. Gitu dan ketemu ini tante tante Mei gitu kan ketemu Tante Mei. Bisa aja Tante Mei ini bisa hanya dengerin terus ngasih pesan yang menurut aku menyentuh gitu. Dan sentuhan itu mengingatkan aku bahwa ya tenang gitu. Ada hal besar yang Tuhan akan sediakan gitu. Jadi kalau sedih nangis tuh wajar sih memang. Karena kita kan manusia, bukan robot gitu. Tapi ya habis dari kita sedih dan nangis itu kita bangkit lagi. Karena eh, malah pada saat kita lagi terpuruk dan minta pertolongan Tuhan, di situ hal besar yang kita rasakan keberadaan Tuhan, Johan. Ya malah pada saat kita lagi loyo-loyonya gitu. Betul ya Kak, kadang-kadang tuh Tuhan pakai tantangan, gitu. Tuhan tuh pakai suatu permasalahan dan dia izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita tuh biar kita semakin bergantung pada Tuhan ya. Kita semakin mengandalkan Tuhan dan Tuhan tuh bisa menguatkan dengan cara apapun ya Kak. Tadi kalau Kakak melalui komunitas ya Kak, gitu. Nah, lalu aku mau bertanya nih, apakah menurut Kakak ada hal-hal yang perlu kita waspadai supaya kita tuh kalau kerja kayak jangan cuman kerja ikut arus dunia atau tujuan, tapi benar-benar kayak mengandalkan Tuhan gitu dan kerjanya ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu Kak. Ya, jadi pada saat kayak di dunia pekerjaan juga gitu ya. Eh, Gimana caranya ya apa yang udah Tuhan sediakan itu kita selalu sertakan keberadaan Tuhan gitu. Dalam setiap hal ya bahwa kita sadar yang kita yang kita kendalikan hari ini pun atas izin Tuhan tuh. Sehingga ya eh, sebagai pemegang hak warga kerajaan Allah, ya kita harus harus melakukan kewajiban kita gitu. Ya kan, kewajiban kita untuk selalu mengizinkan Tuhan sebagai pemegang kendali atas diri kita gitu. Ya, dalam pekerjaan tujuan karena kita ya aku pengalaman kerja di perusahaan itu baru 2 tahun gitu. 6 bulan aku kerja langsung dihadapkan dengan persoalan yang perusahaan aku hampir ya
ada oknum-oknum lah yang mau menutup perusahaan aku gitu dengan melakukan pergerakan menggunakan apa perangkat pemerintahan gitu. Padahal perusahaan ini udah lama berdiri dan menyediakan ribuan kesempatan bagi orang bekerja gitu kan Johan kan. Yang kerja itu kan sampai 1.500. Berarti kan kalau dia punya keluarga aja, suami istri punya anak dua berarti kan udah 6.000 orang gitu kan. 1.500 kali 4 berapa sih? 6.000 orang gitu kan nasibnya yang bisa apa namanya terbantu gitu oleh perusahaan tersebut gitu. Dan kalau kalau kita biarkan itu terjadi hanya karena kepentingan oknum-oknum tertentu, masa kita biarkan gitu ya. Kita sertakan Tuhan juga. Di sisi dimana di dalam pekerjaan itu tuh ada jabatan-jabatan orang yang dulunya itu punya apa ya, yang dulunya tuh punya kendali untuk menyelesaikan masalah ini, tiba-tiba kita masuk sebagai apa ya anak bawang ya, ya masih masih baru gitu, masih baru nggak punya pengalaman, tiba-tiba ngasih ide tuh wah itu tuh banyak gempuran, banyak kita di depan di depan kita dia baik, tapi pada saat ketemu bos kita, pemilik perusahaan, dia malah menjatuhkan kita gitu kan. Itu banyak hal-hal itu terjadi saat kita memberikan ide dan gagasan, tapi kalau kita sertakan itu sama Tuhan karena kita tahu mau memperjuangkan 6.000 orang tadi gitu. Aku selalu mencari alasan terbesar gimana caranya aku bisa terus komit untuk berjuang gitu. Ya kan? Kalau itu udah itu haknya dia, haknya dapat pekerjaan segala macam, aku berjuang gitu sehingga Tuhan tuh tiba-tiba kasih ide. Aku lihat apa stakeholder pemerintahan yang tanggung jawabnya itu berkaitan dengan perusahaan, berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Oh, lihat legislatif ini tempat kita menyampaikan aspirasi. Kita lihat Komisi 9 DPR RI. Kenapa nggak di Provinsi Jawa Barat? Karena di Provinsi Jawa Barat itu kemarin digunakan oleh oknum-oknum untuk menyerang apa namanya menyerang perusahaan ini. Jadi aku langsung beranikan diri melambung ke pusat gitu. Nah, dari situ ke kantor staf presiden, dari kantor staf presiden sampai keluar instruksi ke Pemprov Jabar gitu untuk tidak jadi menutup perusahaan gitu dan Tuhan berhasil bantu itu berhasil gitu sehingga bos juga melihat walaupun kita masih pengalamannya ya masih 6 bulan baru bekerja saat kita bisa mempresentasikan ide kita tujuan kita untuk kebaikan perusahaan dan kebaikan kebaikan karyawan kayak apa ya ya ada aja gesekan-gesekan yang buat kita kayak mau menyerah tapi Tuhan angkat itu lagi gitu Tuhan angkat itu lagi eh, yang kayak kita yakin nggak sih ide kita itu pasti benar gitu bener nggak sih terus kita bawa nasib sekian orang gitu ya bakal nggak sih Tuhan support kita kan nggak pernah tahu kalau kita tidak coba ternyata kita harus coba gitu yang tadi setelah kita tahu kita harus bertindak gitu karena tindakannya itu nanti akan jadi tindakan nyata yang kita lihat kalau kita sertakan Tuhan pasti berhasil gitu Joan. Oke, kalau kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, apa yang kita kerjakan ya Kak, meskipun banyak tantangan, meskipun jalannya kelihatannya sulit nih, kita jadi punya alasan gitu untuk terus maju, untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan sebagai bentuk pelayanan kita pada sesama. Kita juga apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti tadi Kak Raja kebutuhannya S2, nih langsung nih Tuhan bisa buka jalan kalau emang Tuhan berkehendak di sana. Nah, kita jadi terberkati nih teman-teman dengan sharingnya Kak Raja. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran nih seputar dengan perjalanan Kak Raja, proses untuk menemukan panggilan Tuhan atau proses untuk menghidupi kerajaan Allah dalam kehidupan Kak Raja, boleh nih teman-teman kita open Q&A. Teman-teman boleh raise hand, boleh chat juga, langsung boleh di private, boleh di public juga. Oke.
Oke, Kak. Ini sambil kita nunggu pertanyaan masuk, kita sambil berbincang-bincang dulu ya, Kak. Oke, kalau tadi aku dan teman-teman sudah mendengar nih cerita Kak Raja dari awal banget, dari yang tadinya mau masuk Akpol, terus Tuhan ubah gitu jadi ke hukum dan sekarang bisa memberkati banyak orang. Aku jadi dapat ini nih Kak, kayak terberkati gitu kalau ternyata Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya Kak. Dia bisa panggil kita di segala bidang apapun tanpa terbatas, terus caranya juga bermacam-macam gitu ya Kak. Kakak kayak pernah refleksi seperti itu gak sih Kak? Kayak, wow Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Wah, sering Johan pada saat kayak apalagi kemarin ya cerita nih waktu kita harus menerima hasil pemilu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Kalau kita refleksi dari sisi persiapan memang wajar gitu karena kita ikut serta dan dipilih dapil hanya berjuang di dapil tersebut hanya 3 bulan lah, 3 bulan 2 bulan itu pulang kerja, 1 bulannya izin cuti gitu tapi kita dapat hasil yang terbaik gitu kan. Nah, pada saat kita tidak, ya kita udah bercita-cita ingin menang gitu, tapi tidak gitu kan Tuhan. Padahal niat kita kan Tuhan, di sini kita akan lebih melayani lebih lagi gitu, akan lebih maksimal lagi. Tapi ternyata tidak tidak yang kita inginkan itu tidak terjadi. Di situ kita refleksi. Terus kerja, kerja pun ya kembali kerja kan banyak orang yang nanya, banyak orang yang ngejek gitu, banyak orang yang gimana lah gitu, nggak jadi segala macam. Kayak ya Tuhan, masih boleh kan aku apa namanya berjuang lagi gitu, kasih aku semangat lagi yang berapi-api seperti sebelumnya gitu. Jadi di posisi-posisi itu kita minta kepada Tuhan kasih lagi alasan besar buat aku untuk mau lagi ngelanjutin hidup gitu, karena aku ngerasa apa yang aku perjuangkan itu ada yang terbaik buat apa mengedepankan hak asasi manusia gitu, khususnya menunjukkan partisipasi kekristenan. Tolong Tuhan. Nah tiba-tiba dipertemukan lagi sama kayak Tante Mei tadi aku cerita gitu kan. Kayak sekarang bisa join sama Impact Hub ini gitu. Kayak eh, Tuhan sediakan hal-hal lain untuk aku bertemu dengan berbagai orang yang punya eh, apa ya, yang punya pengalaman di mana Tuhan itu memanggil dia untuk melayani gitu. Yang ada sama seperti aku yang tadinya minta A tapi berbeda ke B tapi B itu Tuhan sertai. Ada juga yang gak minta A tapi Tuhan tuh kasih juga yang A itu terus-terusan sampai dia bisa melayani gitu kan. Nah jadi di situ aku ngerasa ya sudah gitu. Memang bener ada juga dulu pendeta tuh bayangin ya Johan ya. Waktu 2 minggu sebelum penghitungan suara hampir 5 pendeta itu tuh mau datang ke rumah aku untuk berdoa di rumahku. Aku heran gitu ya. Nggak tahu dia kayak gimana, pokoknya ada 5 pendeta yang support yang terus datang ke rumah kayak kapan atau aku diundang ke gerejanya untuk berdoa. Dan aku setiap hari itu dikasih firman-firman Tuhan kayak untuk aku tuh siap gitu. Bahwa tujuan aku tuh bukan untuk diri akunya tapi untuk keberadaan Yesusnya. Di situ kayak banyak banget apa namanya yang membuat aku tuh lebih lebih damai setelah penghitungan suara gitu. Jadi kayak dia bilang, apa sih yang dicari di dunia ini? Ya kan? Harta apakah membuat kamu puas? Belum tentu. Jabatan membuat kamu puas? Belum tentu. Ya kan? Nah, di situ banyak yang ngasih tahu aku sampai kayak yang bikin kita puas tuh ya memang mengenal Yesus gitu. Yang sebenarnya sudah ada di hati kita masing-masing gitu. Jadi seperti jabatan dan kekayaan itu ya sebatas sebatas sarana kita sebagai pemegang kemampuan untuk melayani. Jadi misalkan aku di bidang hukum nih, itu adalah saran aku sebagai pelayan sesuai dengan kemampuan aku. Misalnya aku ntar pemegang jabatan sebagai saran aku untuk melayani. Sebenarnya yang membuat kepuas itu bukan jabatan itunya gitu. Supaya kita dimanapun ditempatkan siap melayani sepenuh hati gitu. Itu cuan. Ya sekarang lagi semangat-semangatnya nanti lagi drop ada lagi yang Tuhan kasih untuk nyemangati aku. Tenang bro, gas lagi gitu cuan.
terus maju ya, Kak. Ya, Nah, ada pertanyaan yang berhubungan juga nih, Kak. Dari kami nanti mau bertanya, Kak, gimana cara kita harus terus berharapan pada saat kita lagi jatuh? setiap orang kan beda-beda ya. Cuman kalau cara aku tadi pada saat kita lagi drop, kita konsul ke mentor-mentor kita. Kalau misalkan dalam pekerjaan, ya kita cari senior kita yang memang udah punya pengalaman ya, yang kita anggap dia punya pengalaman di bidang pekerjaan, yang dia dekat dengan Tuhan, sehingga pada saat kita drop, kita dikasih dikasih langkah-langkah gitu, langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Terus saat kita ada cita-cita yang mau kita apa namanya kita perjuangkan, tiba-tiba belum rezekinya kita terima, kita drop ya, kita harus siapin juga langkah-langkah, plan apalagi yang membuat kita tetap produktivitas gitu, yang membuat kita tetap harus bangun, memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu. Misal tadi kalau misalkan kita mau ke Akpol, eh, untuk masuk Akpol tuh selain dari SMA bisa dari S1 gitu ya kan. Berarti kira-kira kalau di S1 jurusan apa yang relevan untuk di Akpol pada saat itu, aku berpikir ya hukum. Ya, makanya aku ambil kuliah hukum. Ya, terus setelah ngambil hukum ternyata bukan ke sana lagi, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah bagaimana supaya hati kita siap dan makin dimurnikan, bagaimana caranya kita harus berpengharapan pada saat kita lagi jatuh ya, eh, menyertakan apa ya, hadirat Tuhan lah. Tuhan maunya aku kemana sih gitu. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh tuh Tuhan tiba-tiba kasih kasih orang memberikan masukan kepada kita atau kasih ide kepada kita. Banyak cara Tuhan untuk apa namanya, untuk hadir menguatkan kita masing-masing gitu. Makanya tadi dasarnya tadi yang Lukas berapa? Lukas 4 ya. Nah, itu mungkin bisa di apa dibaca sama teman-teman. Itu Kak Joan. Oke, untuk kami nanti apakah sudah cukup menjawab? Oke. Boleh untuk teman-teman lainnya kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau chat. Nah, boleh tuh Kak ada pertanyaan. Boleh Kak Stella dipersilahkan online. Oke, sebelumnya thank you Kak buat kesempatannya. Kebetulan kenalin sebelumnya nama saya Stella. Saya juga mahasiswa hukum gitu. Jadi di sini eh, kalau saya lihat sebagai melalui kacamata hukum gitu ya, kayak, eh, konsep keagamaan itu kan lumayan rada bertentangan dengan hukum gitu ya. Walaupun enggak banget, tapi kan enggak selalu sejalan begitu. Cuman di sini yang ingin aku tanyakan, pernah nggak sih Kak dapat pergolakan? Karena kan seperti yang tadi Kak Johan bilang, kalau misalnya masyarakat itu kan menganggap hukum itu sebagai eh, cara yang kotor gitu, atau politik itu sebagai sesuatu yang kotor begitu. Banyak terjadi kecurangan di sana, atau banyak terjadi ketidaksetaraan di sana. Bagai kan banyak juga eh, kejadian kecurangan-kecurangan di sana gitu. Jadi bagaimana Kak Raja sendiri menghadapi atau memperjuangkan si HAM yang Kakak perjuangkan tadi melalui jalur hukum gitu. Pernah nggak terjadi pergolakan atau pernah nggak tantangan terbesar apa gitu yang kira-kira pernah dihadapin saat memperjuangkan itu gitu? Aku ada cerita ini buat Stella nih. Ini juga sangat berbenturan buat kehidupan aku. Memang ada beberapa poin di mana kan hukum ini sebagai sarana untuk kita bisa memperjuangkan kepastian, keadilan, kesetaraan gitu ya. Tapi pada saat praktiknya kita berhadapan dengan orang-orang yang 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 apa ya, yang pengalaman aku ya, ini harus aku share. Pada saat kita sebagai orang hukum, sebagai orang Kristen yang tahu bahwa kita harus memperjuangkan keadilan, kepastian, atau kita harus mengembalikan setiap hak kepada porsinya masing-masing. Tetapi dalam pekerjaan, aku dihadapkan dengan tadi berbenturan dengan iman tadi. Jadi ngenemuin orang-orang penegak hukum yang memperjuangkan keadilan itu bukan karena haknya, tetapi karena uangnya yang lebih banyak.
gitu ya. Jadi kepastian dan keadilan itu mengapung di atas kekuasaan uang yang mengepung gitu, gitu kan? Nah, kurang lebih ke arah situ bukan sih, Stella, yang ditanyain? Iya, kurang lebih kan kayak gitu Kak. Sekarang kan Ah, banyak yang lebih pentingin material daripada tujuan hukum pertamanya gitu loh. nah, betul. Nah, lalu bagaimana saat kita menemukan benturan itu ya kita harus komitmen gitu. Kita harus komitmen di jalan kita. Itu sebenarnya pilihan. Manusia ini diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Kita itu diberikan kehendak bebas. Bukan gak bisa tuh Tuhan serta-merta untuk mengambil kendali, ya kan? Kayak kita mencuri langsung kepotong tangan kita. Tapi kan nggak seperti itu. Kita diberikan akal dan diberikan kehendak bebas. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, menentukan, ya. Makanya kan kita kuliah itu kan gak hanya sebatas supaya dapat gelar, tapi bagaimana caranya kita bisa mengubah cara berpikir, mengubah cara bertindak, dan merubah cara mengambil keputusan. Ada 3 poin sebenarnya tujuan kita kuliah itu. Sehingga kita harus komitmen. Saat saya mengalami pertempuran di diri saya atau berbenturan antara hukum dengan iman gitu atau dengan hukum Tuhan gitu, ya saya tetap komit. Pada saat saya memang mau berjuangnya tadi untuk tadi mungkin Stella sempat dengar nggak sharing saya waktu saya menceritakan tentang memperjuangkan 1.500 karyawan. Tadi ada Stella nggak di situ? Ada. Tadi aku Ada. dengar juga. Nah, pada saat itu saya langsung mencari alasan terbesar bahwa 1.500 karyawan ini berhak tetap dapat kerja di perusahaan ini. Perusahaan ini harus tetap berdiri supaya 1.500 orang ini bisa terus bekerja, sehingga kalau satu orang yang bekerja ini dikali 4 orang aja dalam satu keluarga, berarti ada 6.000 orang bisa makan, bisa hidup dan bisa bisa apa ya, bisa menjalankan kehidupan. Sehingga aku disitu berpikir, alasan aku adalah gimana caranya kemampuan yang Tuhan kasih di bidang hukum ini, aku bisa menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan hadir atas aku sehingga mereka bisa tetap bekerja. Nah, jadi pada saat ada oknum-oknum tadi yang mau menutup, yang membayar membayar kadis, membayar apa segala macam sampai perusahaan itu tutup, ujung-ujungnya Tuhan Tuhan kasih kita yang menang gitu. Jadi eh, pasti ada gitu dalam kehidupan kita, tapi tentang tentang pilihan kita. Kalau kita memang mau eh, apa namanya eh, tekun gitu dan komit bahwa Tuhan pasti bantu aku apapun hasilnya. Tapi caranya kita benar-benar harus kita persiapkan. Kalau caranya A, B, C segala macam supaya alasan kita dalam melakukan proses hukum ini tuh benar-benar bisa berhasil gitu. Sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan eh, kita mengandalkan Tuhan gitu. Itu Stella. Semoga bisa menjawab Stella ya. Kamu mahasiswa di mana Stella? Di Unila Kak, di Universitas Lambung. Semester berapa? Semester 4 Kak. Unila mana? Universitas Lampung Kak. Oh Lampung. Oh ya Unila ya, bukan Unla, Unila ya. Unila. Semester berapa? Semester 4 Kak. Oke, nanti follow-followan IG lah kita ya. Oke, aman. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Oke, terima kasih Kastela untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Kastela tadi merupakan pertanyaan terakhir sebelum menutup acara kita hari ini. Namun sebelum menutup talk show hari ini, boleh nih kita dengar dulu closing statement dari Kak Raja. Oke. Terima kasih Joan. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Impact Hub. Aku ingin menyampaikan bahwa kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil. Gitu. Kita harus menjadi garam dan terang. Dan garam dan terang itu tidak harus sama. Kita harus berbeda-beda. Dan kita harus menyertakan kehadiran Tuhan. Dan kita harus makin punya pengetahuan. Supaya pengetahuan itu bisa di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, IT. Tapi orientasi dan muara yang kita lakukan semua untuk membuat nama Tuhan yang makin dipermuliakan, bukan nama kita. Ya mungkin itu dari saya. Cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Shalom.
Oke, shalom Kak Raja. Terima kasih telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Oke, aku sebagai moderator juga ingin pamit undur diri. Boleh diserahkan kembali ke pihak STTB. Ya, teman-teman, terima kasih untuk Raja dan Joan untuk talk show yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang dan berpartisipasi dalam acara hari ini. Coba teman-teman, siapa saja yang mendapatkan berkat hari ini bisa memberikan reaction. Ya, bisa memberikan reaction yang ada di Zoom. Ya, terima kasih teman-teman, puji Tuhan. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pengumuman saja. Sebentar saya akan share screen. Teman-teman, dalam waktu dekat ini kita akan ada satu acara camp, yaitu Youth Camp STB dengan tema Republic of Impact, Finding My Calling. Ini adalah sebuah acara yang didesain khusus bagi remaja SMA untuk mengenali diri dan menemukan panggilan Tuhan. Acara ini didesain dengan konsep gamification, mengajak para remaja masuk ke sebuah republik imajiner yang seru dan inspiratif yang akan menolong mereka mengenali potensi diri dan melihat apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Sepanjang perjalanan di Republic of Impact, para remaja akan dipandu oleh para mentor yang berasal dari berbagai profesi dan bidang keilmuan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini juga saya mengundang teman-teman yang sudah SMA atau yang saat ini sudah duduk di kelas 9 SMP yang tahun depan akan masuk SMA untuk mengikuti acara Youth Camp STB ini. Acara ini akan diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Juni 2024 berlokasi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, ya, Jalan Dr. Junjunan 105. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi kontak person yang sudah tercantum. Ada Kak Melani dan Kak Maria. Bisa dikontak saja langsung atau bisa juga follow Instagram kita di @impacthub.stb. Ya. Sekian pengumuman dari saya. Untuk selanjutnya diserahkan untuk Ibu Mei untuk doa penutup. Ya, terima kasih buat Kak Ibu untuk pengumumannya. Sekali lagi buat Kak Raja, buat Joan, terima kasih sudah membantu kita semua talk show yang sangat menarik dan sangat memberkati malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga boleh mendapatkan berkat dan kita makin semangat ya dalam bidang kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri untuk acara kita pada malam hari ini. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bekerja, bahkan di setiap proses kehidupan kami, seperti hari ini kami sudah mendengar sharing dari rekan kami, sahabat kami, Pranjani Raja, Tuhan yang sudah memimpin sejak masa mudanya, pergumulannya sejak remaja, mulai masuk kuliah, dan akhirnya sungguh-sungguh betul menemukan bagaimana Tuhan menggerakkan hatinya untuk memperjuangkan akan hukum dan HAM. Tuhan yang memberikan kepada dia visi yang makin hari makin jelas. Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh mendengar sharing dari hamba-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati terus perjalanan hidup Raja dalam segala perjuangannya. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menyertainya. Tuhan yang memberikan kepadanya damai sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga visi yang daripada Tuhan itu boleh dia jalankan dengan tidak kenal lelah, dengan terus bersemangat, dan terus meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati juga anakmu Joan yang sudah memimpin kita hari ini sebagai moderator. Tuhan juga sertai di dalam kuliahnya, Tuhan sertai dalam setiap pergumulan di tengah-tengah studinya. Biarlah dia pun juga boleh berhasil di dalam bidang yang Tuhan titipkan. Berkati juga Tuhan setiap dari anak-anakmu hari ini yang sudah mendengarkan talk show di dalam bidang apapun Tuhan sudah memanggil. Biarlah kami semua boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan mempertemukan kami di dalam acara-acara selanjutnya.
supaya kami boleh saling membangun, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya di malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Yuk, bye semuanya. Tuhan berkati. Ya, thank you. Thank you teman-teman semua. Brian dan Yunus mungkin bisa dibantu teman-teman yang mungkin harus dibantu untuk keluar, dan recordingnya bisa di stop kali ya.